Halo semuanya, nama saya Valencia Desa Hetapi, NPM 121142012100058 dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan. Saat ini saya akan membahas tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Organ-organ yang terdapat pada sistem perkemihan. Yang pertama, ginjal. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostasis cairan tubuh secara baik. Ginjal terletak dalam abdomen, retroperitoneal primer kiri dan kanan kolumna vertebralis, dikelilingi oleh lemak dan jaringan ikat di belakang peritoneum. Ginjal mempunyai panjang 11,25 cm, lebar 5-7 cm, dan tebal 2,5 cm. Ginjal kiri lebih panjang dari ginjal kanan. Berat ginjal pada laki-laki dewasa 150-170 gram, sedangkan pada wanita dewasa 115-150 gram. Fungsi ginjal yang pertama, mengatur keseimbangan air dalam tubuh. 2. Mengatur konsentrasi garam dalam darah. 3. Memelihara keseimbangan asam basa darah. 4. Mengatur pembentukan sel darah merah. 5. Memelihara volume plasma. Struktur ginjal. Ginjal ditutupi oleh kapsul tunika fibrosa yang kuat. Ginjal terdiri dari 1. Bagian dalam atau internal medula. Substansia medularis terdiri dari piramid renalis, jumlahnya antara 8 sampai 16 buah, yang mempunyai basis sepanjang ginjal, sedangkan apeksnya menghadap ke sinus renalis. 2. Bagian luar atau eksternal korteks. Substansia kortikalis berwarna coklat merah, konsistensi lunak dan bergranula. Substansia ini tepat di bawah tunika fibrosa, melengkung sepanjang basis piramid yang berdekatan dengan sinus renalis. Bagian dalam di antara piramid dinamakan kolumna renalis. Yang keempat, tubulus distal convolta. Bagian tubulus ginjal yang berkelok-kelok dan jauh letaknya dari kapsula Bowman, panjangnya 5 mm. Tubulus distal dari masing-masing nefron bermuara ke ductus Colligan yang panjangnya 20 mm. Yang kelima, ductus Colligan medulla. Bukan merupakan saluran metabolik tidak aktif, tetapi pengaturan secara halus ekskresi natrium urin terjadi di sini dengan aldosteron yang paling berperan terhadap reabsorpsi natrium. Yang berikutnya, ureter. Ureter terdiri dari 2 buah saluran, masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria. Panjangnya 25-30 cm dengan penampang 0,5 cm, mempunyai 3 jepitan di sepanjang jalan. Piala ginjal berhubungan dengan ureter menjadi kaku ketika melewati tepi pelvis dan ureter menembus kandung kemih. Lapisan ureter terdiri dari 1. Dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa. 2. Lapisan tengah atau otot polos. 3. Lapisan sebelah dalam atau mukosa. Fungsi ureter untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Yang berikut, pembagian ureter menurut tempatnya. 1. Pars abdominalis ureter. Dalam kavum abdomen, ureter terletak di belakang peritoneum, sebelah media anterior M psoas major, ditutupi oleh fascia subserosa. Fasa spermatika atau ovarika interna menyilang ureter secara oblik. Selanjutnya, ureter akan mencapai kavum pelvis menyilang arteri iliaca eksterna. Yang kedua, pars pelvis ureter berjalan pada bagian dinding lateral dari kavum pelvis sepanjang tepi anterior dari incisura ischiadica major dan tertutup oleh peritoneum. Yang ketiga, vesika urinaria
Vesika urinaria terletak tepat di belakang tulang os pubis. Bagian ini tempat menyimpan urin, berdinding otot kuat, bentuknya bervariasi sesuai dengan jumlah urin yang dikandung. Vesika urinaria pada waktu kosong terletak di apeks vesika urinaria di belakang tepi atas simfisis pubis. Permukaan posterior vesika urinaria berbentuk segitiga, merupakan muara ureter, dan sudut inferior membentuk uretra. Fungsi dari vesika urinaria adalah menampung air kencing yang dikeluarkan oleh ginjal sebelum dibuang. Yang keempat, uretra. Uretra merupakan alur sempit yang berpangkal pada kandung kemih dan fungsinya menyalurkan urin keluar. Uretra pria. Uretra pria mulai dari orifisium uretra interna di dalam vesika urinaria sampai orifisium uretra ke eksterna pada penis. Panjangnya 17,5 sampai 20 cm yang terdiri dari 1. Uretra prostatica merupakan saluran terlebar, panjangnya 3 cm, berjalan hampir vertikal melalui glandula prostat, mulai dari basis sampai ke apeks dan lebih dekat ke permukaan anterior. Yang kedua, uretra pars membransea. Saluran ini yang paling pendek dan paling dangkal, berjalan mengarah ke bawah dan ke depan di antara apeks glandula prostat dan bulbus uretra. Pars membransea menembus diafragma urogenitalis, panjangnya kira-kira 2,5 cm. Di bawah belakang simfisis pubis diliputi oleh jaringan sphincter uretra membransea. Di depan saluran ini terdapat vena dorsalis penis yang mencapai pelvis di antara ligamentum transversial pelvis dan ligamentum aquarta pubis. Yang ketiga, uretra pars cavernosus merupakan saluran terpanjang dari uretra. Terdapat di dalam korpus cavernosus uretra ke orifisium superficialis, panjangnya kira-kira 15 cm, mulai dari pars membransea sampai diafragma urogenitalis. Yang keempat, orifisium uretra eksternal merupakan bagian erektor yang paling berkontraksi, berupa sebuah celah vertikal. Kedua sisi ditutup oleh dua bibir kecil, panjangnya 6 mm. Ke dalam uretra bermuara glandula uretralis dan dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, glandula yang terdapat di bawah tunika mukosa di dalam korpus cavernosus uretra atau glandula vas uretralis. Yang kedua, lakuna bagian dalam epitelium. Lakuna yang lebih besar di permukaan atas disebut lakuna magna. Orifisium dari lakuna ini menyebar ke depan sehingga dengan mudah menghalang ujung kateter yang dilalui sepanjang saluran. Uretra wanita. Uretra wanita terletak di belakang simfisis, berjalan sedikit miring ke arah atas. Salurannya dangkal, panjangnya kira-kira 4 cm, mulai dari officium uretra internal ke eksternal. Uretra ini terdapat di belakang simfisis pada dinding anterior vagina, menjurus oblik ke bawah dan menghadap ke depan. Apabila tidak berdilatasi, diameternya 6 cm. Ureter ini menembus vasis oris. Glandula uretra bermuara ke uretra. Yang terbesar diantaranya adalah glandula parauretralis atau skene yang bermuara ke dalam orifisium uretra dan hanya berfungsi sebagai saluran ekskresi. Lapisan uretra wanita terdiri dari 1. Tunica muscularis, 2. Lapisan spongeosa, dan 3. Lapisan mukosa sebelah dalam.
Diafragma, urogenitalis, dan orificium eksterna langsung di depan permukaan vagina 2,5 cm di belakang gland klitoris.